Selamat pagi adik-adik, kita kembali berjumpa di Sekolah Minggu GKBJ Cengkareng. Masih semangat kan untuk memuji Tuhan walaupun kita masih dalam masa-masa PPKM ya adik-adik ya. Jadi kita masih tetap ibadah online tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita sama-sama mau menyambut matahari yang begitu bersinar terang karena Tuhan yang berikan. Kita sama-sama nyanyikan pujian Matahari Bersinar Terang. Semuanya bangkit berdiri ya yang di rumah ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikutinlah Semira berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini akan dibawakan oleh Lauselani tentang helper. Nah kita akan belajar sama-sama, kita mau Tuhan memenuhi hati kita dengan firman-Nya. Kita nyanyikan lagu ini, pujian ini dengan hati yang lebih sungguh lagi adik-adik ya. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi di ibadah online hari ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati, setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini bertema tentang helper, yaitu penolong. Kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini untuk dapat menjadi seorang penolong. Sebelumnya ajak kita semua untuk ambil Alkitab kita, dan kita mau buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai ayat 7. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil sebuah murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan hari ini, itu bercerita tentang para rasul adik-adik. Nah, waktu itu para rasul sudah memulai pelayanan mereka mulai memberitakan firman Tuhan, dan makin banyaklah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena firman Tuhan yang disebarkan, yang diberitakan oleh para rasul. Nah, ketika orang-orang percaya semakin banyak dan jumlah mereka semakin bertambah banyak, ada di antara mereka adik-adik yang bersungut-sungut. Bersungut-sungutnya kenapa adik-adik? Karena mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa terabaikan. Nah, yaitu mereka adalah yang bersungut-sungut ini, ini adalah mereka para janda-janda. Nah, janda-janda itu ialah para ibu atau para istri yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya. Mereka disebut janda. Nah, janda-janda ini kebanyakan mereka sudah tua dan kebanyakan dari mereka miskin. Nah, mereka lah yang bersungut-sungut adik-adik kepada rasul-rasul. Mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa terabaikan, mereka merasa tidak terlayani oleh para rasul. Nah, adik-adik, para rasul mendengar hal itu. Mereka mendengar bahwa ada orang-orang yang bersungut-sungut, pemberitaan tentang mereka tidak terlayani, dan para rasul merasa mereka tidak puas akan pelayanan mereka. Mereka merasa bersalah terhadap orang-orang yang tidak bisa mereka layani. Akhirnya para rasul memutuskan untuk memilih 7 orang untuk membantu pelayanan para rasul. Akhirnya para rasul memilih ke-7 orang tadi. Masih ingat adik-adik siapa aja 7 orang yang tadi dipilih oleh para rasul? Ya, yang pertama ada Stefanus, kedua Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon,
Parmenas, dan Nikolaus. Nah, itulah adik-adik ketujuh orang yang dipilih oleh para rasul untuk menolong pelayanan para rasul untuk memperhatikan janda-janda yang bersungut-sungut tadi adik-adik, supaya semua jemaat, semua orang percaya bisa dilayani dengan baik. Mereka akhirnya membantu pelayanan para rasul untuk melayani bersama-sama. Jadi para rasul bisa fokus melayani dalam pemberitaan firman Tuhan, sedangkan ketujuh orang tadi mereka membantu pelayanan di dalam memperhatikan kebutuhan para janda-janda adik-adik, karena para janda-janda itu tidak hanya membutuhkan firman Tuhan saja, tetapi mereka juga membutuhkan perhatian, mungkin mereka karena miskin, mereka membutuhkan bahan makanan, membutuhkan uang mungkin adik-adik. Nah, ketujuh orang inilah yang menolong para rasul untuk memperhatikan semua jemaat yang membutuhkan perhatian. Jadi seluruh jemaat semua bisa mendapatkan firman Tuhan, dan mereka juga terpenuhi akan kebutuhan mereka masing-masing, kebutuhan mereka sehari-hari mereka bisa terpenuhi. Akhirnya dari ketujuh orang inilah pelayanan para rasul bisa berjalan dengan baik dan semua jemaat merasa terlayani. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa para rasul memilih ketujuh orang, bahwa mereka tidak bisa melayani sendiri karena begitu banyaknya jemaat, dan mereka akhirnya memilih 7 orang untuk menolong mereka di dalam pelayanan. Nah, adik-adik juga bisa nih menjadi seorang penolong, baik di gereja, baik di rumah, dan di mana saja. Adik-adik ingat, waktu masih kita sekolah minggu, kita ibadah, datang ke gereja, Lose di akhir ibadah suka minta adik-adik untuk membantu menolong Lose untuk merapikan tikar yang habis kita pakai di ruang ibadah. Nah, adik-adik itu sudah menjadi penolong, membantu Lose dalam melayani, merapikan ruangan ibadah. Nah, di dalam kelas juga adik-adik suka diminta Lose pasti untuk membereskan bangku atau membereskan alat-alat tulis yang kita pakai habis aktivitas. Nah, itu juga adik-adik salah satu contoh adik-adik sudah menolong pelayanan Lose di gereja. Nah, Lose mau kasih contoh lagi. Kita saksikan 2 video berikut ini ya adik-adik.
Nah, adik-adik, dari kedua video ini kita juga bisa belajar. Dari video yang pertama kita bisa belajar mengenai apa tadi adik-adik? Ya, ada seorang kakak, ada seorang koko. Nah, dia bisa memasak adik-adik walaupun dia masih kecil. Dia bisa menolong adiknya untuk menyiapkan makanan. Bahkan dia sampai memasak sendiri adik-adik dan menyuapi adiknya untuk makan. Nah, itu walaupun kecil dia bisa menjadi penolong bagi adiknya, bagi saudaranya. Dan yang video yang kedua adik-adik, ya ada seorang kakak juga yang bisa menjadi penolong bagi adiknya. Walaupun dia tidak sempurna, dengan kedua tangan yang tidak sempurna itu, dia bisa menjadi penolong bagi adiknya. Waktu adiknya nangis karena empengnya jatuh, dia bisa menolong adiknya yang masih bayi itu. Dengan ketidaksempurnaannya, dia bisa menolong adiknya mengambilkan empeng itu sehingga adiknya tidak menangis lagi. Nah, adik-adik juga bisa nih menjadi seperti kedua teman kita yang tadi di video. Walaupun kecil, adik-adik bisa melayani. Karena melayani itu tidak harus di gereja adik-adik. Melayani itu bisa di mana saja. Misalkan kita saat ini kegiatan semua di rumah. Kita belum bisa kemana-mana, belum bisa ke gereja, belum bisa ke sekolah. Dan semua aktivitas kita semua dilakukan di rumah. Nah, adik-adik juga bisa nih, bisa menjadi penolong bagi orang-orang di sekeliling adik-adik. Bagaimana caranya? Bagaimana loh caranya? Ya, adik-adik bisa berdoa. Adik-adik bisa melayani dalam pelayanan doa. Adik-adik bisa berdoa nih. Berdoa bagi siapa? Bagi Lause. Lausenya masih harus ke gereja, masih harus rekaman, menyiapkan rekaman untuk adik-adik bisa beribadah. Adik-adik bisa berdoa bagi Lause-Lause supaya Lausenya bisa tetap sehat, bisa tetap semangat di dalam melakukan rekaman, sehingga kita semua bisa melayani Tuhan, bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, apalagi adik-adik? Adik-adik juga bisa berdoa untuk papa dan mama. Siapa di sini papa mamanya masih bekerja? Nah, adik-adik bisa berdoa di tengah-tengah pandemi seperti ini. Papa mama masih harus pergi ke kantor, harus melakukan pekerjaannya mungkin di luar rumah dan harus ketemu banyak orang. Nah, adik-adik bisa berdoa bagi papa mama supaya papa mama boleh tetap sehat walaupun mereka harus melakukan pekerjaannya di luar rumah. Sehingga mereka bisa tetap melakukan pekerjaan mereka dengan baik adik-adik. Nah, apalagi adik-adik kira-kira? Ya, adik-adik di rumah bisa membantu mama. Misalkan adik-adik habis makan nih. Adik-adik habis makan, nah habis selesai makan, nah yang udah bisa cuci piring. Ayo, siapa yang udah bisa cuci piring? Nah, adik-adik bisa menolong mama, membantu mama. Habis makan, adik-adik cuci piring sendiri. Nah, bagi yang belum bisa cuci piring, adik-adik habis makan, habis selesai makan, adik-adik bisa bawa piringnya itu ke tempat cuci piring. Itu sudah meringankan pekerjaan mama di rumah. Adik-adik sudah menjadi penolong bagi mama di rumah. Ya, adik-adik, kita hari ini belajar dari para rasul dan ketujuh orang yang dipilih untuk menolong, membantu dalam pelayanan. Biarlah kita juga, walaupun kita masih kecil, kita tetap bisa menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, adik-adik, kita mau menerapkan firman Tuhan, kita mau menjadi penolong dimanapun kita berada. Ya, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari ketujuh orang yang dipilih oleh para rasul, membantu pelayanan para rasul melayani jemaat-jemaat. Tuhan, pakai kami, walaupun kami masih kecil, kami boleh tetap bisa menjadi seorang penolong, bisa membantu siapa saja yang memerlukan bantuan, sehingga kami boleh menjalankan firman Tuhan hari ini. Tuhan yang boleh sertai, berkati setiap kami untuk boleh mengingat firman Tuhan hari ini dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik.
Nah adik-adik, kita sama-sama bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu bagus yang disampaikan oleh Lauselani. Kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan untuk menjadi penolong yang baik. Kita akan menaikkan pujian, Kau Penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lelah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolongku. Kita ulang dari awal lagi ya. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus menolongku. Ya, kita sama-sama bersyukur adik-adik. Jadi karena Tuhan adalah penolong kita, jadi kita tahu untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan kita. Nah adik-adik, ini hari apa ya? Hari Minggu ya adik-adik ya. Dan ini adalah minggu pertama di awal bulan. Nah, kita akan ada menyaksikan satu video untuk teman-teman kita dan juga lose kita yang ulang tahun. Yuk kita sama-sama lihat ya videonya. Sama-sama bersyukur ya adik-adik ya untuk selamat ulang tahun kepada Lause-Lause dan juga adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli. Nah satu lagi nih adik-adik, ada satu kabar yang paling penting pengumumannya, yaitu ini kan bulan apa ya adik-adik ya? Betul, bulan September. Kira-kira di bulan September tuh ada apa lagi ya? Nah adik-adik ya, betul sekali. Jadi gereja kita, sekolah minggu kita ini akan ada ulang tahun. Nah tanggal berapa sih? Dicatat ya adik-adik ya, hari Minggu tanggal 19 September kita akan merayakannya bersama-sama di jam 5 sore dengan Zoom secara live. Jadi adik-adik pastikan untuk ikut ya Zoom-nya, dan link-nya akan dibagikan oleh guru kelasnya masing-masing. Nah kita sama-sama bersyukur untuk pengumuman hari ini, untuk ibadah hari ini. Kita akan menutup ibadah kita sama-sama mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutinlah Semira berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman-Mu yang boleh disampaikan begitu baik tentang bagaimana menjadi seorang penolong.
Terima kasih juga Tuhan untuk teman-teman yang berulang tahun dan juga Lose yang berulang tahun. Biarlah di umur yang semakin bertambah ini, kami boleh semakin takut dan cinta akan Engkau, serta berbuah lebih baik lagi. Kami akan menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang berkati untuk ibadah pada minggu depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan.